Dan sampai akhirnya banyak suara-suara dari fans Liverpool mungkin dari siapapun gitu yang menyarankan oke, mau Salah udahlah diistirahatkan dulu aja gitu. Dan terbukti waktu menurunnya Liverpool ini, dan gue ngeliatnya mempermulus jalan Arsenal juara. Iya. Selamat datang di Ruang Pandit kembali setelah membahas sepak bola Indonesia terus ya kita ya dari kemarin ya. Walaupun kemarin sempat bahas El Clasico. Sekarang kita bahas tim Liga Inggris yang lagi on fire banget alias 4 kalah beruntun. 4 kalah beruntun. Padahal udah beli berapa ya total yang dihabiskan selama bursa transfer kemarin? 200-300 tuh. 100 juta 2 pemain ya? 2 pemain 100 juta lebih ya? 100 juta lebih 2 pemain. Satu pemain aja nembus 100 juta lebih. 140 itu Isak, 125 itu Wirtz, kemudian Ekitike 90 ya? Ya, kita 80. 85 90. 400-an ada. Iya. Kerkes, Frimpong. Tapi ya di awal musim mungkin sempat 5 kemenangan beruntun. Dan sebenarnya di 5 kemenangan beruntun itu fansnya masih tetap yang ini ya. Mereka tuh ugly win gitu. Iya, ugly win. Lolos aja mempertanyakan karena gitu. Iya, karena menit terakhir golnya jadi kebanyakan berpikir bahwa ini masih keberuntungan. Dan tim masih proses adaptasi dan kemudian terjadilah 4 kekalahan beruntun ini. Voucher beruntungan habis. Setelah banyak pembelian itu, menurut lu apa sih faktornya? Kenapa tuh bisa kayak gitu Sebetulnya kalau ditanya faktor teknisnya memang ini bukan aneh, janggal. Maksudnya dari 5 kemenangan beruntun, terus OTW 5 kekalahan beruntun ya maksudnya. Ini udah lebih dari sekedar faktor teknik. Faktor teknis sih sebetulnya lebih ke ada faktor psikologis juga yang mempengaruhi. Tapi sebetulnya Arne Slot udah beberapa kali bilang kalau soal pemain dia ada beberapa yang memang belum bugar. Jadi itu contohnya Alexis McAllister. Di musim panas kan dia sempat cedera, terus ya sampai sekarang masih proses healing, bukan healing pemulihan, recovery. Sampai sekarang ya walaupun main tapi ya memang kita lihat juga McAllister belum se-oke musim lalu penampilannya. Terus juga ada Alexander Isak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di musim panas perang urat syaraf dengan Newcastle. Jadi nggak fokus di lapangan hijau, latihan terpisah sendiri. Di Sociedad ya. Iya di Sociedad. Terus jadi nggak dapat menit bermain yang cukup sehingga mempengaruhi penampilannya di atas lapangan. Itu Isak apa Marcel? Aduh. Itu jadi kalau dari apa Arhan. Aduh. Kalau bahas sendiri dari faktor pemain itu. Kalau dari faktor lainnya mungkin bisa dibilang chemistry ya, karena kan musim lalu Liverpool di lini serangnya ada Darwin Núñez, ada Luis Diaz. Ada almarhum Diogo Jota dan Mohamed Salah yang memang relatif punya beberapa musim sebelumnya tuh untuk membangun chemistry dan learning by mistake gitu. Nah di musim ini kita tahu ada Gakpo, musim lalu ada, cuma kan Gakpo perannya belakangan ini udah mulai ditaruh di winger kiri untuk cut pick ke dalam dan segala macam. Yang sebetulnya Gakpo lebih oke kalau ditaruh di tengah nggak sih? Itu terbukti ketika lawan Frankfurt gitu loh. Ya, terus maksudnya selain itu juga chemistry ya. Di depannya Liverpool sekarang udah ada Isak, ada Ekitike, ada Wirtz, ada Salah. Ini 4 pemain yang ya lumayan signifikan gitu di lini depan gitu. Diisi sama 4 pemain yang musim lalu cenderung nggak ada dalam tim yang sama nggak sih? Ya ada Gakpo tapi so far masih suka heavy ball dan out of possession, lebih ke sana sih, lebih ke faktor cedera, faktor chemistry. Kalau faktor teknisnya sih sebetulnya yaitu Slot yang lebih berhak ngomong gitu. Kalau gue lihat sejauh ini ya pandangan subjektivitas gue ya ada beberapa pemain yang tidak difungsikan, tidak dimaksimalkan fungsinya sebagaimana mestinya kayak Gakpo tadi contohnya. Itu kalau dari Mas Yara? Katanya kalau Liverpool sederhananya musim lalu mereka juara bareng Slot. Ya dianggap Slot ya masterclass lah, bisa kembali melanjutkan legasinya Jurgen Klopp di musim pertamanya. Tapi tanpa pembelian loh itu. Iya, tanpa pembelian. Tapi semua orang matanya juga cukup terbuka ketika ngelihat ya Slot ini kan
termasuk yang diminta klub lah kasarnya gitu ya untuk melanjutkan ya. Dapat bless-nya. Sama kayak ketika Sir Alex ngasih restu ke Moyes. David Moyes gitu. Dan ketika Slot masuk, skuadnya masih hampir sama, relatif sama dengan skuad sebelum peninggalan Klopp. Pada akhirnya Slot tinggal meneruskan apa yang sudah dikerjakan Jurgen Klopp. Dan sekarang semuanya berubah total. Hampir mayoritas gitu. Dengan di depan ada Isak Ekitike, nggak ada lagi Darwin. Di kiri Gakpo ditaruh di situ, Jota nggak ada, udah almarhum. Terus Mo Salah masih di situ, ada Florian Wirtz. Terus di belakangnya bahkan Szoboszlai kadang digeser ke bek kanan gitu kan. Terus Kerkez ngisi di kiri, Frimpong kalau udah fit ngisi di kanan. Terus kiper sekarang udah semenjak Alisson cedera udah ke Mamardashvili gitu. Beberapa sektor kunci itu mengalami perubahan dan pada akhirnya kelihatan bahwa Slot nggak punya ide baru gitu, atau nggak bisa melanjutkan ide sebelumnya dengan skuad yang dipunya sekarang. Bayangan gue gitu, dan itu yang akhirnya membuat muncullah disorganisasi taktik dan akhirnya apa yang dijalankan Slot ketika mereka mungkin mencoba main high pressing gitu, atau bahkan gegen pressing peninggalannya Klopp tapi gagal gitu, ruang-ruang lebar banyak tercipta gitu. Ya Mo Salah itu faktor yang krusial banget. Mo Salah sangat apa ya bilangnya, ya itu kayak Abdi tadi sempat bilang sangat menurun banget, dan bahkan dari total shoot, dari total umpannya segala macamnya, peluang menciptakan golnya sangat menurun. Dribble attempts juga udah dibanding musim lalu banyak variabel yang sangat menurun di Mo Salah gitu, dan sempat menimbulkan pertanyaan ya di mungkin di otak gua atau di banyak orang gitu. Ada apa dengan Mo Salah? Apakah karena udah menua aja gitu, ataukah semangatnya udah berkurang karena udah dapat segalanya gitu. Tapi kalau ngelihat dari permainan Mo Salah juga memang beda banget gitu. Mo Salah cenderung lebih main di flank gitu. Yang biasanya Mo Salah tuh lebih sering aktif gitu, cut inside, nusuk sampai kotak penalti, shoot gitu dan lain sebagainya. Tapi musim ini sangat jarang kelihatan hal kayak gitu. Dia lebih sering di flank, kayaknya di tengah dibiarkan diserahkan ke Florian Wirtz, Ekitike sama mungkin Gakpo gitu. Pada akhirnya dia gagal menciptakan banyak peluang di situ. Dan sampai akhirnya banyak suara-suara dari fans Liverpool mungkin dari siapapun gitu yang menyarankan Mo Salah udahlah diistirahatkan dulu aja gitu. Dan terbukti waktu di Liga Champions kan nggak main. Frankfurt dan akhirnya menang gitu. Jadi kayak ibaratnya support cocokologi di internet bahwa Mo Salah bottleneck itu ada di Salah, istirahatkan gitu. Dan banyak yang bersuara juga bahwa kasih kesempatan Federer ke Chiesa ya itu udah kurang apa lagi, dia udah berjuang dari cedera segala macam, dan beberapa kesempatan dikasih dia bisa kasih impact yang lumayan, kipas lah atau assist bahkan gol gitu. Tapi tetap aja statementnya Arne Slot menganggap bahwa ya Chiesa belum fit, Chiesa belum cocok dengan ini bla 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 segala macem. Iya, padahal realita di lapangan kita ngelihat Chiesa udah lumayan nyatu secara permainan, udah bisa ngasih impact, apalagi berkontribusi. Ya apa ring satunya Slot juga bermasalah deh. Aduh, masa dikaitin lah. Kan ada anggapan kalau ya gara-gara ada salah Chiesa jadi nggak bisa dipasang karena posisinya sama loh. Chiesa ini versatile kan, dia fleksibel, bisa di dua sayap itu kanan kiri. Bener, iya kalaupun nggak langsung starter atau starternya beberapa kali ya kasih menit main yang lebih banyak, porsinya pelan-pelan gitu juga. Dan memang dinamism di tengah gitu udah memang lumayan hilang jauh banget gitu. Musim lalu Ryan Gravenberch bisa bebas bereksplorasi di area nomor 6 bahkan nomor 8. Musim ini dengan sebetulnya relatif nggak ada tambahan pemain di sektor itu kan. Ada Szoboszlai masih Szoboszlai, masih juga McAllister, Endo juga yang musim lalu jadi closer sekarang jarang turunin. Jadi nggak ada ya nggak sedinamis musim lalu. Apakah ya kalau kita breakdown satu-satu, Frimpong dan Conor Bradley terlepas dari mereka habis cedera,
apakah mereka nggak punya kreativitas yang dimiliki oleh Trent di musim lalu? Dari crossing, oke jelas dua orang ini belum punya cross seoke Trent gitu. Kerkes juga di Bournemouth dia lebih cenderung akselerasi ke depan lewat flank. Di Liverpool dia kelihatan kayak bingung, berkurang, lebih sering justru lebih sibuk untuk defense. Dan defense-nya juga lebih banyak dieksploitasi. Ya. Dan dari lawan Brentford kemarin juga sebetulnya highline-nya. Sebetulnya kan salah satu andalan klub kan garis tinggi itu kan. Highline kemarin tuh exploit banget sama Shadow. Apalagi ketika ini ya udah ketinggalan. Udah ketinggalan. Udah nyoba high defensive line malah kecolongan terus. Dan di posisi 3-1 ketika lu butuh gol, lo malah masukin Eliano. Bukan. Salah gimana? Malah masukin Joe Gomez ke tim. Gomez. Iya, maksudnya malah masukin back gitu dan narik keluar Florian Wirtz gitu. Jadi ini dia sebetulnya masih menerka-nerka. Gue juga gak punya WhatsAppnya Slot, jadi gak bisa nanya kenapa lu melakukan itu. Jadi intinya ada beberapa, Mas Ira tadi bilang kegamangan dari Slot untuk sebetulnya dengan pemain yang dia punya, gue harus ngapain nih? Terutama dengan pemain-pemain baru ya Mas ya. Kalau musim lalu sebetulnya dengan posisi Slot nggak beli banyak pemain, works aja karena itu pemain-pemain sisa sebelumnya. Tapi musim ini ada faktor non teknis, komunikasi dan lain-lain. Komunikasi lagi muncul. Komunikasi kayaknya gak masalah, orang Darwin Núñez yang gak bisa bahasa Inggris sudah keluar kok. Iya, aman aja dia juga gak bisa bahasa Inggris tetap bisa bikin peluang walaupun gak gol ya. Tapi kan pertanyaan dasarnya kan ketika lu baru juara, tapi lu mengubah the winning team. Dan itu kan suatu hal perjudian yang sangat besar ya. Dan ketika anggapannya lu punya target yang lebih tinggi, misalnya juara champion. Bahkan sebelumnya lu juga bisa juara champion dengan tanpa perlu menghamburkan banyak duit untuk beli pemain bintang sebanyak itu kan. Iya. Jadi ya konsepnya agak-agak, jujur gue nggak tahu konsep dari awal kebijakan transfernya Liverpool dengan menghamburkan sebanyak ini duit untuk menumpuk pemain bintang, akhirnya Slot sendiri kepalanya ngebul. Akhirnya rambutnya habis tuh. Bingung. Iya. Salah yang gajinya gede masa gue cadangin gitu kan. Sedangkan Wirtz uang transfernya kan gede banget 100 juta masih cadangin juga. Isak ya kan janggal. Semua aja gede dong ya gitu kayak mahal 90 juta. Pasti ada semacam tekanan dari direksi menurut gue. Kalau di Madrid soalnya ada kayak gitu. Ada tekanan-tekanan bahwa lu harus kayaknya sayang deh dia kalau dicadangin pemain gue beli mahal-mahal masih dicadangin gitu. Soalnya yang gue baca Yang gue baca justru Liverpool ini approach-nya kan data driven ya. Yeah. Jadi semuanya by data. Terlepas lu dari siapapun status lu di klub gitu. Data driven mulai dari defense, nyerang, bahkan transfer. Nah yang gue bingung, pemain-pemain yang akhir sekarang didatangin ke Liverpool ini belum, ya kalau kondisi sekarang di 4 pertandingan terakhir lagi jelek ya kita akhirnya bisa bilang data apa yang lu pakai untuk mendatangkan pemain-pemain ini? Kayak Wirtz sebenarnya jelas gak sih, maksudnya dia double-double di 2 musim terakhir. Yes. Double-double assist dan gol gitu. Kemudian Isak top skor, kehilangan Núñez tentu butuh ini kan. Butuh backup yang sebetulnya masuk akal aja kan. Masuk akal sebenarnya. Apa yang terjadi? Mamardashvili di Valencia juga bagus. Ya. Ya sekarang itu, gue juga gak ngerti ya. Sebenarnya kayak ada sesuatu yang mau dicoba sama Slot gitu dibanding musim lalu. Kayak contoh dia make formasi dasar 4-2-3-1. Mungkin musim lalu 4-3-3. Masih, ya karena masih beberapa kan, gitu. Ketika lagi main masih sempat pakai 3 back, jadi flanknya tetap keisi. Iya. Dan gue gak ngerti sekarang, kayaknya itu kan namanya formasi kan cuma di atas kertas ya sebenarnya. Orang banyak yang mempermasalahkan tuh. Fluid gak cocok nih 4-2-3-1 gak cocok. Tapi menurut gue ada sistemnya sebenarnya, bukan formasi. Iya, sistemnya nih sebenarnya ada yang salah gitu kalau menurut gue. Jadi dan pemain-pemain juga ada beberapa gak perform, apalagi pemain-pemain senior yang diharapkan perform kayak Virgil van Dijk. Ya kan? Kemudian Muhammad Salah dan satu lagi menurut gue yang agak menurun itu McAllister sama Gravenberch itu menurun banget. Gue ngelihat tiap Liverpool main lini tengah tuh kecolongan terus, maksudnya nggak bisa menangin lini tengah. Itu yang padahal musim lalu Gravenberch itu yang jadi senjatanya mereka kan. Musim lalu Gravenberch itu
steal lagi kayak main basket gua. Rebound, Steal. Ya maksudnya kan interceptnya bagus musim lalu. Dia menang duel terus juga di tengah, bikin transisi positif. Transisi dari switch-nya tuh kadang bisa bikin arah bola. Iya musim lalu, dan itu yang belum kelihatan musim ini. Apalagi Mo Salah kan sekarang udah kayak nggak dapat umpan-umpan direct nih dari belakang. Nggak ada mungkin TAA. ya nggak ada TAA. Gue nggak ngerti. Padahal kan TAA juga kan di sini. Di belakangnya, di kanan di belakangnya. Kan? Yang biasa ngasih mungkin Robertson atau Van Dijk kan. Chemistry kah? Dan duanya itu mungkin. Soalnya juga Salah pernah sempat ada statement kalau ya nggak tahu ini akhirnya berhubungan apa enggak gitu. Di musim lalu kan dia sempat bilang ya gue musim lalu punya Darwin, punya Luis, chemistry kita oke, ada Jota. Dan musim ini gue masih nyari nih. Oke. Gue masih nyari nih sama lini depannya. Gitu. Tapi sejauh akhirnya kita memantau pertandingan Liverpool di 4 kekalahan beruntun di liga ini dan 1 kemenangan di Liga Champions, sehingga kita bisa ngelihat ketika Mo Salah nggak ada justru bola bisa mengalir sedemikian baiknya gitu. Apakah terlepas dari faktor Frankfurt juga jelek main di babak kedua? Oke, iya mungkin itu sih kalau gue cuman berpendapat bahwa nih kayaknya ada sesuatu yang lagi dicari sama Slot gitu, adaptasi aja, dia coba skema baru aja gitu. Mumpung musim lalu udah juara. Iya, mumpung musim lalu udah juara dan pemain-pemain kunci yang dari eranya Klopp itu udah pindah kayak Trent kan, itu kuncinya banget. Dan sedangkan sebenarnya Klopp juga kan pakai trio McAllister, Szoboszlai sama Gravenberch nggak berhasil kan? Iya kan, nggak berhasil justru sama Slot. Nah dia ngubah nih musim ini nih. Dia ngubah nih karena mungkin buat maksimalin Bird juga kan di situ. Dia mau nyempilin nih Bird nih harus main nih. Gitu. Jadi agak ada komposisi yang diubah, ada sistem yang berubah dan mungkin ini yang butuh disesuaikan lah sama pemain-pemain Liverpool. Apalagi yang gue janggal Isak kok bisa jadi kayak gitu, padahal di Newcastle aman-aman aja. Iya, dari tengah bisa jago aja nge-shoot gitu loh. Mungkin karena main di klub gede dan akhirnya lawannya tuh lebih low block, jadi lebih semakin sedikit ruangnya. Sedangkan musim lalu kan main di Newcastle lebih banyak ruang ketika main-main lawan tim mediocre atau lawan tim itu logis besar, gitu tapi kan. logika lain kan ketika lu main di Liverpool, supply yang lu dapat akan lebih mewah juga kan. Iya sih, tapi faktanya supply yang didapat Isak, maksudnya suppliernya nggak semewah musim lalu. Iya, semewah itu. Gakpo masuk ke dalam nge-shoot biasanya. Salah juga sama. Musim Andy Robertson jarang line up. Iya, sekarang Frimpong sama Bradley gak punya crossing oke. Nggak ada kasih bola-bola daerah kayak Trent. Nah iya, terakhir kira-kira gimana potensinya? Apakah dengan menurunnya Liverpool ini dan gue ngelihatnya mempermulus jalan Arsenal juara. Iya. Karena City juga lagi kacau juga gitu. City, Chelsea, MU belum pulih-pulih banget. Kan gak mungkin kita ngarepin langsung MU buat masa MU juara kan janggal juga. Nggak mungkin kayak kenapa sih enggak? Susah lah, nggak mungkin. Siapa? MU tiba-tiba juara kayak belum ya. Kenapa enggak? Belum ya. Gue ngelihat kayak masih di UCL dulu lah, masa dari peringkat 14 langsung juara sih janggal sih. Kecuali lu main di Liga 1 bisa tuh PSM soalnya contohnya. Tim promosi lagi langsung juara. Iya, beri promosi tiba-tiba Malut kedua kan. Nah, bisa. Kalau kenapa di Liga 1 bisa? Ya itu dimakan atau mau makan. Mau makan atau dimakan kalau di Liga 1. Nah, kira-kira apa yang harus dievaluasi Slot sehingga bisa menghambat jalur Arsenal untuk juara? Slot tinggal gimana ngebalikin kondisi mental pemain, kondisi psikologis pemain. Gila lu, beberapa pertandingan dihajar kalah. Agak lumayan goyang juga sebetulnya dari segi pemain, dari segi chemistry pasti berpengaruh sama obrolan mereka di AXA Training Center tuh, di barnya dia yang suka banyak buah-buah. Maksudnya dari sisi psikologis juga pasti itu berpengaruh sama pemain. Tinggal ya gue ngomong ini bakal terdengar sangat bullshit karena gue gak ada di lokasi ya, tapi apalagi kalau ngomong faktor taktik dan teknis, Liverpool punya semua syarat untuk bisa tim itu bagus gitu dengan angka-angka yang diperlihatkan sama Wirtz, sama Isak, Ekitike dan lain-lain gitu. Kalau kita ngomongin soal faktor teknis, seharusnya sih gak ada masalah. Toh mereka sempat
mengawali liga dengan 4 kemenangan beruntun. Mereka berhasil ngejebol Atletico Madrid di last minutes gitu. Jadi Ya walaupun kemenangan yang tidak elok ya. walaupun dengan kemenangan yang tidak elok, setidaknya Menang tetap menang lah. menang tetap menang. Ugly win is a win. Tapi di 4 pertandingan terakhir Premier League ini, lo bahkan ugly win aja lo nggak bisa dapetin gitu. Malah banyak 2-1 tuh, 2-1, 3-2 terakhir. Nah itu. Kalau menurut lu gimana Mas? Apa yang evaluasinya gimana? Dengan Biar menghambat Arsenal juara ini. dengan itu dia. Jadi thumbnail nih. Dengan kondisi Liverpool yang lagi seperti sekarang ya, periode roller coasternya lagi di bawah gitu. Sebenarnya kalau gue jadi slot, evaluasi pertama yang bisa gue lakukan adalah tolong kesampingkan isu-isu ada pelatih-pelatih Belanda lain yang mungkin akan menggantikan gue gitu. Terus tolong juga jangan media-media jangan bikin isu-isu bahwa mungkin City bakal keluar dari Premier League atau apa, itu kan akan Tolong ganggu. pemain-pemain Ya, jangan tolong diganggu. jangan Masa pemain-pemain kesitu ini lagi, jangan masa dibully. kesitu Gitu. Masa ke situ lagi bahasnya. Ya ini faktor psikologi sih kalau gue bilang ya. Kalau bicara soal Liverpool yang secara mental sebenarnya harus sudah jadi gitu. Dengan ada Van Dijk, ada Salah, ada beberapa pemain senior yang mentalnya harusnya mereka yang bisa mengayomi tim gitu. Harusnya ya mereka ini juga yang bisa menarik ini rekan-rekannya untuk kembali naik gitu. Tapi ketika mereka gagal, lah itu permasalahannya akan ada di situ gitu. Van Dijk apakah bisa gitu sebagai kapten, walaupun gue dari dulu tetap menganggap Van Dijk ini back yang overrated ya. Sangat dibesar-besarkan media, dianggap one of the best gitu. Sebenarnya enggak gitu. Tapi ya sebagai leader ya itu tanggung jawab dia gitu. Karena sebenarnya yang punya peran untuk itu lebih ke dia ketimbang ke Slot gitu. Walaupun Slot itu fungsinya ya sebagai pelatih ya harusnya bisa lah sebagai man manajemennya harus bagus. Tapi internalnya dulu lah harus ada leader yang bisa mengangkat mentalitas tim. Kalau Slot lebih ke fokus gimana caranya lu meracik tim ini supaya secara taktik nggak dianggap bahwa lu masih sedangkal itu level lu untuk meracik taktik dengan skuad yang ada sekarang, karena berbagai macam strategi kayaknya gue lihat udah coba diterapkan Slot gitu, termasuk mengubah komposisi skuad, tapi akhirnya ya hasilnya ya seperti itu, fluktuatif dan nggak bisa konsisten sejauh ini. Itu PR besarnya sih Liverpool kalau gue ngeliat gitu. Nah itu dia maksud gue. Ya tapi kalau dari gue kayaknya cuman nunggu waktu aja biar tim ini adaptasi sih. Gak beda waktu turun lagi. Enggak lah kayaknya. Ya masa iya dengan pemain-pemain bintang ini nggak bisa bangkit sih, janggal lah. Tiba-tiba 10 besar aja udah janggal. Iya, ini gua. bukan Ini harus 3 besar sebenarnya dengan tim kayak gini. Ini bukan 2014 yang tiba-tiba nongol ada Ricky Lambert sama Mario Balotelli. Iya, mau adaptasi kayak gimana pun gue rasa Slot kalau musim ini tiba-tiba ada di bawah nih nggak bakal dimaafin sih kayaknya. Karena dengan tim kayak gini, lu kalau apa ya jatuhnya ya, dengan pelatih yang nggak bisa taktik pun bisa nih kalau misalkan manajemennya beliau. Nggak, yang penting main manajemen, udah pemain yang jago, kita udah punya kesebelasan yang jago, yang penting main manajemen bagus pelatihnya. Sama sesuai dengan arah jangka panjang permainan klub ya. Iya. Itu. Situ lagi kan. Kalau Pandit tuh ngobrol Pandit situ lagi. John Henry harus roadmap-nya nih. Iya. Nah kalau menurut kalian nih para fans Liverpool, apa yang harus dilakukan Liverpool supaya bisa paling tidak bersaing juara nih sama Arsenal musim ini? Jangan sampai membiarkan Arsenal berjuang sendirian di atas. Coba komen di bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya.